Yang saya sampaikan, kalau nggak ada Wali Songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Ini mengakui jasa saya pernah begini, itu para penganjur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan isu hangatnya atau viralnya di mana-mana sekaitan dengan Habib atau habaib yang ada di Indonesia. Dan untuk kali ini sahabat-sahabat, Kiai Haji atau guru besar Profesor Quraisy Shihab itu mulai angkat cerita, dan Kiai Haji Mustafa Bisri itu angkat cerita sekaitan dengan ini. Dan saya kira apa yang beliau sampaikan itu sangat merupakan sebuah edukasi yang sangat penting bagi kita semua sebagai generasi bangsa, dan dimana beliau memberikan pandangan sekaitan dengan isu Habib yang ada di Indonesia sebagai surya nabi ya. Nah, ini yang beliau bahas sahabat-sahabat. Dan juga sekaligus pesan ini itu ditujukan kepada si Bahar bin Smith, yang dimana isu ini muncul itu diawali dari pernyataan-pernyataannya yang sangat kontroversi, yang kemudian muncul bukan perlawanan tetapi counter opini dari para penggiat media sosial di Indonesia atau di pribumi. Nah, bukan hanya sampai di penggiat media sosial. Semua ulama-ulama juga pribumi, ulama yang kontra dengan pernyataan si Bahar bin Smith juga ikut mengomentari dengan isu yang sama sahabat-sahabat, yaitu habaib atau Habib di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, karena ini merupakan edukasi untuk kita semua agar ini kiranya dinonton sampai habis sahabat-sahabat, karena ini pembelajaran untuk kita semua, apalagi untuk warga pribumi Indonesia. Nah, untuk itu mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Yang saya sampaikan, kalau nggak ada Wali Songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Ini mengakui jasa saya pernah begini, itu para penganjur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah. Inna kata iman ahbab. Engkau wahai Muhammad tidak bisa mengislamkan orang, menjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon, si Dudung masih nyembah pohon. Kiai Profesor Quraisy Shihab itu dia sebetulnya Habib itu, tapi beliau tidak mau, karena dia masih belum bisa menjadi orang yang dicintai orang, baru bisa menyintai orang. Beliau mau dipanggil Habib hanya oleh cucunya yang memanggil Habib. Ada tambahan yang di Habib kita nggak usah panggil lagi Om aja itu Habib itu siapa? Habib itu bimakna fa'il wal maf'ul sekaligus. Itu orang yang menyintai dan dicintai. Ini para Habib-Habib ini, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang mengkhianati Habib Rizik, ini semua berhadapan dengan Bahar bin Smith. Habib itu suatu gelar kehormatan menurut tradisinya. Itu bertingkat-tingkat itu seseorang dalam kehormatan. Salah satu tingkatnya adalah Habib. Ini orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu.
kalau Abi sih, kalau Abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib, tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Saya nyatakan, saya sudah Muhammad yang 29. Saya tidak kakek, saya tidak anak. Beliau dibunuh oleh Nabi. Sahabat Abu Bakar habiban ila kulli sholihin, artinya beliau juga dicintai oleh orang banyak. Yang timbal balik itu pancen angel. Biasanya orang seneng tok ora disenengi. Para ulama sepakat mana yang lebih utama, keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata li'annahu dzatiyun, karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat bisa hilang. Kiai pun saya tidak mau digelar kiai. Kiai itu orang yang dalam ilmunya, yang akhlaknya baik. Ilmu saya belum dalam, akhlak saya belum sesuai dengan apa yang diajarkan agama. Jadi tidak usah panggil saya Habib, tidak usah panggil saya. Biar saya berjuang dulu. Mudah-mudahan setelah saya meninggal orang lihat, oh itu Habib. Tapi sekarang tidak. Ahlul Bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah, kosidahnya karangan siapa, baca kitab belepotan kok. Jadi kalau Habib itu orang yang menyintai dan orang yang dicintai. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete dengan tentang Habib. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para Habib. Lau adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Hanya memang ada beberapa istilah ahlal bait, tetapi kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Nabi Nuh punya anak, garis keturunannya ada, tapi Allah menyatakan innahu amalun ghairu shalih. Dia punya pekerjaan, tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan, wahai Nuh, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, wahai Tuhan, anakku dari keluargaku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara, yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik. Para ustaz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak, tolong itu dihadirkan. Kamu berjanji dulu sebelum jadi,
Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya janji memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia, bukan untuk mencari nafkah, untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam, tidak dengan pedang, tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Sebelum 6 pengawal dibunuh, terakhir orang menuduh. Ketika ada 16 kali dibunuh, kemana? Itu orang Habaib dan ceramah-ceramahnya tegas, jadi melempem, jadi kayak kerupuk, komplot. Tolong dihadirkan itu kasih sayang. Umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jokowi bangsa, tangkap saya bersih. Saya Megawati. Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsa, tangkap saya. Memang benar bangsa kok. Tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlak? Tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zolimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi? Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramah-tamahanmu. Kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong tampilkan itu dalam perilaku agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa meniru. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diputus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi saya. Gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI. Lah ini lagi Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Habib Abdullah Al-Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak mencerminkan itu, karena itu berdampak negatif buruk. Terus kalau Habib cinta, kenapa Habib gebukin dua orang? Itu dua orang anak kecil dianiaya. Yang saya pukulin ya Habib palsu, yang nipu ratusan juta, udah punya anak, terus saya pukulin depan orang tuanya lagi. Tapi tetap orang-orang yang nggak suka menganiaya anak, nganein anak. Stop nanti berdua. Terus ente ngaku-ngaku Habib. Hei, nama asli ente siapa? Ngaku apa? Ngaku Alatos. Ente siapa namanya? Abdul Jabbar. Waktu di Bali ngaku-ngaku sebagai Habib Bahar bin Smith. Agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak Anda sekalian yang ngerti Al-Quran, yang ngerti sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong tampilkan itu, bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perilaku. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf.
tapi di sisi lain keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Saya tanya, orang Medan cinta habaib enggak? Siap korbankan nyawa demi habaib? Siap korbankan darah demi habaib? Siap korbankan nyawa demi habaib? Allahu Akbar. Fungsinya adalah teladan, ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem, bukan menjadi sebab dari problem. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan, bukannya seorang kesatria yang berkata kakek saya begini, ayah saya begini, tapi kesatria itu yang berkata ini saya yang melakukan. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak mati, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya bagaimana tajamnya atau dalamnya pemahaman Prof. Quraisy Shihab dan Kiai Haji Mustafa Bisri sekaitan dengan Habib itu. Menurut beliau bahwa Habib itu adalah orang yang dicintai dan orang yang mencintai. Kalau hanya sekedar mau dicintai tetapi tidak mau mencintai, maka tak sewajarnya atau tak sepantasnya lah dia menyandang atau menggunakan embel-embel namanya sebagai Habib atau Habaib. Nah, termasuk Prof. Quraisy Shihab, dia menyampaikan bahwa saya tak perlu untuk digelari atau diberikan embel-embel nama sebagai habaib, karena biarlah habaib itu pekerjaan atau orang lain lah yang mengangkat kita sebagai habaib atas apa yang kita sudah dedikasikan, apa yang kita sudah lakukan. Untuk apa kita menggembor-gemborkan bahwa saya ini adalah surya Nabi Muhammad SAW, tetapi perilaku saya tidak sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang sangat kontroversi, sahabat-sahabat. Nah, ini yang penting bagi para pendukung si pecinta si Bahar bin Smith agar kiranya mendengarkan fatwa itu, mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Oke, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.